Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perancangan user interface aplikasi mobile pada penggunaan Figma. Perkenalkan, sebelumnya saya Fauzia Herunisa dengan NIM 104012300046 dan teman saya. Halo, perkenalkan, saya Ziada Tunima dengan NIM 104012300095. Perkenalkan, nama saya Salwa Nadine Irawan dengan NIM 104012330484. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Azmi Fadila dengan NIM 104012300396. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Mandika Nur Rahman dengan NIM 104012300309. Next slide-nya. Nah, jadi Figma ini adalah alat desain berbasis cloud yang mendukung kolaborasi real-time, menjadikannya pilihan utama bagi desainer UI atau UX dengan fitur seperti prototyping interaktif, komponen yang dapat digunakan kembali, dan integrasi dengan alat pengembangan. Figma mempermudah proses desain termasuk pembuatan wireframe, mockup, dan prototipe interaktif. Alat ini juga membantu menciptakan sistem desain yang konsisten, penting untuk memastikan kualitas keseragaman antar muka aplikasi. Nah, di sini tujuannya ada 6. Yang pertama itu kolaborasi real time, memungkinkan tim bekerja bersama dalam satu proyek untuk memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, prototyping interaktif, mengembangkan prototipe aplikasi mobile untuk pengujian ide desain. Yang ketiga, desain responsif, membuat desain yang sesuai untuk berbagai ukuran layar. Yang keempat, manajemen komponen, mendukung penggunaan kembali komponen dan sistem desain yang konsisten. Yang kelima, integrasi dengan alat lain, mempermudah transisi dari desain dan pengembangan. Dan yang terakhir, aksesibilitas, berbasis cloud, dapat diakses di mana saja dan dengan berbagai perangkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Permasalahan utama dalam perancangan UI aplikasi mobile menggunakan Figma terletak pada 3 aspek. Yang pertama ada teknis kolaborasi. Yang pertama ada teknis, kolaborasi, dan desain. Keterbatasan teknis Figma, kurangnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif, serta kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip UX menjadi hambatan dalam menghasilkan desain yang berkualitas dan efisien. Nah, dari identifikasi masalah yang tadi itu berpengaruh ke beberapa isu. Yang pertama ada isu manajemen, yaitu masalah manajemen yang seringkali ditemukan dan dapat menghambat perkembangannya adalah kurangnya perencanaan proyek yang jelas. Selain itu, kurangnya koordinasi antar tim desain membuat pekerjaan menjadi kurang tanggung jawab dikarenakan tidak ada pembagian peran yang terstruktur sehingga dapat menjadi miskomunikasi dan memerlukan waktu tambahan untuk klarifikasi dan revisi. Lalu yang kedua, ada isu organisasi. Salah satu isu utama adalah budaya kerja yang terfragmentasi atau silo di dalam organisasi yang menghambat kolaborasi lintas tim. Selain itu, struktur organisasi yang tidak mendukung kolaborasi yang efektif juga seringkali menjadi hambatan. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara tim dapat mengakibatkan kebingungan dalam pengambilan keputusan desain. Lalu yang ketiga ada isu teknologi. Dalam hal platform dan bahasa pemrograman, masalah utama muncul dari ketidaksesuaian desain dengan implementasi di platform Android atau iOS, atau keterbatasan framework seperti Flutter dan React Native dalam mendukung animasi dan interaksi kompleks dari Figma. Tantangan lain terkait skalabilitas muncul ketika desain yang rumit atau animasi berlebihan dapat menurunkan kinerja aplikasi pada perangkat dengan spesifikasi rendah, sementara
kompatibilitas sering terhambat oleh perbedaan resolusi layar dan sistem operasi yang digunakan pada berbagai perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di slide selanjutnya di sini itu menjelaskan tentang pendekatan solusi untuk empat area fungsional bisnis. Nah, ini itu adalah solusi-solusi dari masalah dari masalah isu di slide sebelumnya ya. Jadi ada tiga isu. Nah, jadi di sini itu ada yang pertama ada solusi empat area fungsional bisnis. Di sini yang pertama ada pemasaran. Jadi di solusi pemasaran ini itu cocok dengan isu manajemen. Jadi isu manajemen itu masuk ke dalam masalahnya masuk ke dalam empat area fungsi bisnis bagian pemasaran. Jadi masalah itu meskipun tidak secara langsung disebutkan pada isu manajemen, tapi masalah dalam desain UI dapat mempengaruhi pengalaman pengguna yang ada, yang pada giliran dapat berdampak pada strategi pemasaran. Terus desain yang tidak konsisten atau tidak optimal dapat mengurangi daya tarik aplikasi di pasar, mempengaruhi citra merek dan mengurangi kepuasan pelanggan. Nah, jadi solusinya dari permasalahan tersebut adalah dengan memperbaiki kinerja agar dapat membuat desain yang konsisten. Terus yang kedua, di sini dari empat area fungsional bisnis, di sini ada bagian keuangan. Di bagian keuangan ini itu cocok dengan isu organisasi. Di masa isu organisasi ini dikatakan bahwa keterlambatan dalam proses desain akibat revisi yang tidak perlu dan pengambilan keputusan yang lambat, hal ini dapat menyebabkan biaya tambahan. Nah, solusinya dari masalah tersebut adalah dengan melakukan revisi yang lebih jelas, jadi tidak ada revisi pengulangan yang tidak diperlukan dan melakukan pengembalian keputusan yang cepat dan cepat. Next, Bima. Nah, yang ketiga di sini dari empat area fungsional bisnis yaitu bagian SDM atau sumber daya manusia. Jadi di bagian SDM atau sumber daya manusia ini cocok dengan isu manajemen. Jadi di isu manajemen itu masalahnya yang kenapa bisa masuk bagian SDM di sini kurangnya pembagian peran yang terstruktur dan tanggung jawab di antara anggota tim menunjukkan tantangan dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Miskomunikasi dan kurangnya tanggung jawab dapat mengakibatkan penurunan motivasi dan produktivitas. Solusinya dari masalah ini adalah dengan membagikan peran dan tanggung jawab dengan jelas agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang terakhir dari empat area fungsional bisnis ini adalah bagian operasional. Nah, bagian operasional ini cocok dengan masalah di isu teknologi. Jadi masalah ketidaksesuaian desain antara platform Android dan iOS serta keterbatasan framework seperti Flutter dan React Native. Ini berkaitan dengan aspek operasional dan tentang integrasi API. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan solusi dengan menerapkan desain responsif sesuai pedoman masing-masing platform, menggunakan alat desain seperti Figma untuk prototyping dan memilih framework yang tepat. Selain itu, platform integrasi API yang efisien dan pengujian lintas platform juga diperlukan untuk memastikan kelancaran pengolahan data. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi lintas platform. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan dampak. Untuk pertama ada pemasaran, yaitu pengembangan sistem desain UI yang komprehensif dan standarisasi proses desain. Kemudian penggunaan alat desain seperti Figma dan Adobe XD untuk kolaborasi dan efisiensi. Ketiga, pengujian pengalaman penggunaan dan analitik untuk perbaikan berkelanjutan. Kedua, ada keuangan, yaitu pengembangan prosedur revisi terstruktur dan pengambilan keputusan cepat. Lalu penggunaan alat manajemen proyek seperti Trello dan Asana itu efisien. Terus peningkatan komunikasi antar tim melalui pelatihan dan rapat rutin. Yang ketiga ada SDM atau sumber daya manusia, yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas melalui komunikasi terbuka. Kemudian penggunaan pemetaan visual dan pelatihan untuk meningkatkan
produktivitas, dan motivasi. Kemudian yang keempat ada operasional, yaitu analisis pedoman desain lintas platform dan pemilihan framework yang tepat. Lalu pengujian lintas platform untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Oke, berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Figma adalah alat yang komprehensif untuk desain UI atau UX yang mendukung kolaborasi, prototyping, dan pengembangan produk digital. Melalui pembagian tugas yang jelas, desain yang responsif, dan penggunaan teknologi yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan bisnis. Oke, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.